Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Regia Martsa Maudina dengan NIM 12420800118 dari kelas 3A akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dan tutorial menggunakan MS Word. Langsung saja kita ke videonya. Nah, pertama-tama teman-teman bisa diketik dulu nih yang ada di ini yang sudah saya ketik. Nah, itu bisa diketik dulu, lalu di blok kecuali yang halaman cover, lalu ke itu multi level list, klik itu. Nah, dan itu kita kecilin dulu biar enak dilihatnya. Nah, udah, lalu kita ke multi level list lagi, ke define new, klik more. Nah, itu lalu kita kita klik tambah bab 1. Nah, dicek juga heading satunya, lalu di checklist. Nah, lalu yang keduanya juga. Nah, yang keduanya juga sama, dilihat dulu, lalu tinggal di checklist. Yang ketiga juga sama, tinggal di checklist, sudah dilihat. Yang keempat juga, tinggal di checklist. Nah, lalu yang kelima juga, kita checklist, dan oke. Nah, tampilannya jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita blok dari abstrak hingga ke daftar gambar. Nah, lalu klik itu, nah supaya hilang tulisan bab-babnya. Lalu kita ke yang latar belakang. Kita klik dulu itu, stylenya perbesar, kita klik heading 2. Nah, yang teori 1 kita heading 2, yang subnya kita heading 3, yang teori 2 kita heading 2, subnya kita heading 3. Lalu yang sampel itu dan itu kita heading 2, hasil dan pembahasannya juga kita heading 2, simpulan saran kita heading 2. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke abstrak, lalu klik layout, nah lalu break and next page. Lalu sekarang yang kata pengantar, kita break lagi and page. Nah, lalu daftar isi selanjutnya kita break lagi and next page. Lalu ada daftar tabel, kita next page lagi, breaks, kita next page. Lalu ada daftar gambar, kita breaks lagi and next page, page. Nah, lalu bab 1 kita breaks lagi, next page. Nah, yang bab 2 juga kita next page, bab 3 juga, bab 3 kita next page. Lalu bab 4 kita next page juga. Nah, lalu bab 5 juga kita next page. Nah, itu yang bab
6 dan 7 itu dihilangkan dulu tulisan babnya, tadi kelewatan. Nah, klik itu, lalu layout lagi, klik layout, bricks, bricks and next page, lalu yang terakhir lampiran, kata bricks and next page. Nah, jadinya kayak gitu tampilannya. Nah, selanjutnya kita tambahkan nih teks yang seharusnya. Misalnya kita ini mau ke latar belakang, kita tambah teks. Kalian bisa tambahin sesuai gitu ya dengan teksnya. Nah, ini mah contoh aja, kita pakai rumus. Nah gitu udah, lalu yang identifikasi juga kita tambahin. Nah gitu ya, dan selanjutnya. Nah, ini tampilan saat semuanya udah ada teksnya gitu ya. Oke. Nah, lalu kita lihat ke daftar isi. Nah, oke, setelah itu kita ke reference. Kita klik reference, ya agak sedikit nge-lag. Kita tunggu sebentar. Nah, lalu klik table of content. Pilih yang automatic table 1, yang pertama. Nah, itu. Oke, sudah. Nah, lalu itu tinggal dihapus aja tulisan kontennya. Oke. Nah, lalu ke abstrak. Kita contohin dulu, ditambahin dulu teksnya. Nah, lalu klik yang itu style. Nah, itu kita perbesar dulu. Nah, lalu kita modify. Lalu klik format di bawah itu. Nah, lalu klik paragraf. Nah, lalu kita setting dulu sesuai ya. Bisa langsung diikuti saja. Itunya yang itu, yaitunya 0,5. Oke. Itunya di auto, dan itu juga bawahnya sama auto. Nah ya, oke. Di checklist, lalu oke, dan ini. Nah, itunya di Times New Roman. Udah, lalu klik oke. Nah, jadi yang teksnya yang normal itu langsung keubah semuanya. Oke, nah lalu kita sekarang juga modify yang heading 1. Nah, klik format, lalu ke paragraf. Nah, diubah sesuai dengan yang itu, itunya 0,5. Tinggal oke. Itunya Times New Roman. Itu di bold, lalu di center, and itunya warnanya diubah jadi warna hitam. Nah, udah. Itu otomatis juga yang heading 1 keubah semua. Oh, yaitu lupa ukurannya. Nah, lalu kita sekarang ke heading 3. Nah, di heading 3 kita sama modify. Lalu kita
format paragraf, lalu kita sesuaikan juga ya, itu kepencet. Nah, udah paragraf, lalu udah kita klik OK. Oh iya, itu belum diubah. Lalu OK, lalu ubah fontnya dan ukurannya, lalu di bold dan dimiringkan, diubah warnanya, dan OK. Nah, udah. Lalu jika sekarang kita mau coba untuk menambahkan gambar, nah kita di close dulu itunya, lalu kita klik insert, nah lalu picture, lalu itu bisa teman-teman dari yang online juga. Nah, itu pilih salah satu fotonya. Nah, udah, lalu kita klik fotonya dan insert caption. Nah, lalu kita itunya dihapus dulu. Nah, lalu kita bikin new label dengan tulisan gambar. Nah, lalu OK, tinggal di klik. Nah, itu juga bisa dipastiin dulu harus gambar gitu ya tulisannya. OK, tinggal di OK. Nah, itu juga harus dicek numberingnya nanti. Nah, udah, lalu kita tulis. Misalnya itu karena gambar molekul, kita kasih judul molekul. Yes, mana molekulnya? Sebentar. Nah, udah. Nah, lalu kita ke style lagi, kita modify. Nah, itu di bold. Nah, OK. Nah, jika kita mau ngeposisiin di tengah, nah itu kita tinggal klik center aja. Nah, gitu. Dan yang gambarnya juga klik. Nah, gitu. Lalu misalnya kita mau satu lagi nambahin, nah yang di situ misalnya tinggal klik lagi. Nah, bisa pakai gambar yang berbeda juga, tapi karena ini seadanya, kita coba aja untuk contoh. Kita klik lagi. Nah, lalu sama seperti tadi insert caption. Nah, udah itu langsung OK. Nah, sebelumnya dilihat dulu numberingnya harus yang period. Nah, udah langsung OK. Nah, langsung diberi judul juga kayak tadi, molekul, dan disesuaikan dengan gambar yang kalian. Lalu misalnya mau center, di center, di tengah, kita klik center. Nah, sudah. Lalu kita itu update file, klik update file. Nah, kita itu yang bawah, klik yang bawah, OK. Nah, sudah. Lalu kita ke daftar gambar. Nah, pada bagian ini kita klik, nah itu klik, kita dicek dulu. Nah, itu pastikan itunya juga gambar. Nah, itu gambar. Nah, lalu tinggal klik OK. Nah, jadi gambar yang kita tadi masukkan itu ada di halaman segitu. OK. Nah, lalu ya sudah. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan
setelah dirapihkan marginnya, size-nya, dan yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita coba untuk membuat halaman. Nah, yang pertama klik 2 kali. Nah, oke, lalu go to footer, link previousnya kita matikan. Nah, yang go to header-nya juga kita matikan link to previousnya, lalu page number, nah itu ada pilihan bisa yang atas, bawah, jadi sesuai ketentuan dari sananya, sesuai tugas kalian gitu. Nah, aku pakai yang bawah. Oke, nah nanti tinggal klik aja. Nah, udah, itu kan dari 2 ya. Nah, kita bisa ubah. Nah, itu klik. Nah, start at-nya dari nomor 1. Oke. Tinggal klik oke. Nah, lalu kita lihat ke daftar isinya. Nah, di daftar isinya kan itu kecatatnya yang 2. Nah, kita tinggal update. Nah, oke. Nah, udah jadi sesuai dengan halamannya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan Mendeley. Nah, dipastikan teman-teman juga udah download dulu Mendeley-nya. Nah, pertama itu insert citation. Misalnya kita mau ubah yang itu Ristiani dan Badriah. Nah, lalu go to Mendeley, klik add. Nah, lalu add entry manually. Nah itu. Nah, tinggal dimasukin judulnya, autornya, jurnalnya dari mana, kayak jurnal pendidikan apa atau apa. Nah, lalu ada tahunnya, tahun berapa, volumenya, isunya, banyak pokoknya itu bisa diisi sesuai itunya. Ada linknya juga, ada filenya, itu bisa diisi, bisa enggak, opsional. Nah, kalau udah tinggal kita klik save. Nah, karena udah, kita jadi nah itu udah. Kalau tampilannya, kalau udah ke save nanti tampilannya gitu, tinggal cite. Nah, tunggu sebentar. Nah, itu jadi nomor 1. Itu kita ngesitasi yang ke 1 gitu ya. Nah, ini tuh pakai stylenya yang Vancouver. Nah, udah, lalu kita coba masukin ke daftar pustaka. Nah, lalu tinggal itu pencet aja insert bibliografi. Nah, oke, tinggal dihapus dulu nomornya, atau mau dinomorin juga nggak apa-apa. Kita hapus. Sorry. Nah, kita hapus. Nah, oke. Nah, tampilannya kan kalau di daftar pustaka itu nggak sejajar ya, nggak sejajar seperti ini. Jadi kita bisa klik Ctrl T. Nah, nanti otomatis jadi kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah banyak juga masukinnya tapi nggak berurutan, kalian bisa klik itu aja, klik sort. Nah, nanti akan otomatis menjadi berurutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada langkah yang kurang tepat atau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.